Apa sih Kak, kan bertubi-tubi banget gitu laporan dari Bareskrim, terus juga nongol lah sosok Ino yang mengaku sebagai seorang ayah dari anak dirimu. Gimana tuh Kak? Siapa itu dia? Iya, dia siapa? Iya. Aku mau tanya ke kalian, dia siapa? Tiba-tiba nongol itu. Tapi gimana tuh kamu melihat No comment. sosok dia hadir? No comment. No comment. Tapi dengan kehadirannya dia, dirimu jadi kayak ini orang Nggak ngapain sama sih sekali. gitu? Iya, kayak gitu, lebih ke yang kayak ini orang ngapain sih gitu kan. Lebih ke kayak gitu dan nggak penting. Tapi untuk panggilan Bareskrim pun itu kan dia sudah pemeriksaan juga, terus AA pun sudah pemeriksaan juga, tinggal dirimu Pak RK juga sudah pemeriksaan juga, dirimu tinggal berarti dirimu tinggal menunggu surat panggilan. Menunggu surat panggilan aja untuk ke Bareskrim. Tapi dengan adanya saksi-saksi seperti Revalino, AA itu sendiri, dirimu gimana sih Kak? Aku bingungnya kenapa si RV ini dijadikan saksi ya? Saksi apa dia? Jangan sampai kesaksian palsu ya. Tapi kan dia juga mengakui bahwa Mengaku-ngaku. ya, Mengaku-ngaku. Itu kan dia kan lagi di dalam penjara ya. Coba deh diselidiki deh. Kok bisa sih gitu kan keluar kemana-mana gitu kan, diwawancara sana sini. Terus apa namanya, wartawannya juga aku lihat dari potongan TikTok tuh kayaknya gimana gitu ya. No comment. tapi sebenarnya kamu mengenali nggak? Mengenal nggak sih Kak sebenarnya? Mengenal gitu, cuman kayak ini orang freak aja gitu loh, tiba-tiba muncul di saat yang aku memang lagi viral gitu ya. Tiba-tiba lo muncul, dan itu kan dia nge-DM aku, pokoknya gua nggak mau tahu gitu. Dengan agak gilanya dia, emang agak gila sih gitu, orang-orang juga udah pada tahu. Maksudnya yang sesirkel sama kita tuh tahu gitu, dia memang begitu. Dia temen atau apa, cuman Dia kenal teman dekat, selewat? teman dekat. Oh, teman dekat. Teman dekat. Gitu. Seberapa lama Kak? Maksudnya berteman dengan kenal sama dia Sama gitu? Sudah lama loh Mbak. Udah lama, hitungan tahun juga gak ada, kan dia langsung menghilang kan tuh katanya. Kena apa tuh? Tapi Kak Liza, dengan kemunculan dia berarti ya udahlah ya gitu, terserah dia mau ngomong apa aja gitu ya. Terserah, aku mah nggak fokus ke yang maaf ya, yang lain-lain. Aku mau fokus ke ininya aja, persoalan pertanggungjawaban dan hak anak aku aja. Ya kan, kamu lihat nggak pernah kan aku nyenggol apapun itu, walaupun aku disenggol kayak apa tapi nggak pernah aku tanggapi kan. Karena aku balik lagi, aku fokusnya ke hak anakku itu aja. Hak anak. Nah Kak, ini kan yang laporan gugatan yang di PN itu sendiri kan mengenai apa sih Kak gitu loh, kalau boleh tahu? Yang di PN Bandung itu mengenai apa tuh? Aku nggak bisa buka di sini ya, karena itu sifatnya internal ya, nggak bisa. Nanti kalau misalnya sudah waktunya baru. Berarti nanti tanggal 19 itu dirimu hadir atau gimana? Aku aja masih belum tahu kok tanggal 19 ya. 19. Tanggal 19, oke. Siap hadir nih Kak? Hadir, siap dong. Harus dong, sebagai warga Indonesia yang baik dan ibu yang sedang memperjuangkan anaknya ya harus gitu. Tapi juga dari pihak RV itu nih Kak ya, kalau kita selalu banyak yang mempertanyakan gitu kan. Dia tuh gak penting tahu, mengecoh doang tahu, sumpah. Rusuh banget. Iya. Rusuh banget sumpah si RV itu. Rusuh. Tapi dia sampai memberi pernyataan bahwa kalau ini nanti kita juga bakal bikin gugatan perdata nih untuk ngambil anaknya gitu. Itu gimana Kak? Dibayar berapa dia? Tuh. Dibayar berapa? Tiba-tiba muncul pas lagi viral-viralnya. Mau ngapain? Jahat loh dia itu otaknya. Udah terkenal kok se-circle Pamulang ya, tempat aku lahir ya. Berarti tapi sampai sejauh ini nih Kak, maksudnya udah ada komunikasi belum sih dari pihak kuasa hukum dirimu sama kuasa hukumnya Pak RK mengenai ini? Pak RK? Udah ya, sudah ya. Kemarin kan ini apa namanya, Zoom meeting. Mereka. Jadi sudah ada komunikasi untuk nanti sidang nanti atau segala macamnya ya Kak. Tapi untuk anak sendiri sekarang perkembangannya sudah seperti apa sih di balik kesibukan dirimu? Anak aku sehat banget, Selin sehat banget, makin pinter, udah mulai besar, udah mulai
mengerti nih ya, makanya itu aja sih aku pikirin psikis anakku aja sih. Ya itu aja sih, selebihnya mah gak ada memikirkan apa-apa, berjalan aja gitu. Nah ini kan jejak digital kan pasti akan ada gitu. Selin juga nanti akan tambah bertumbuh besar gitu kan. Gimana dirimu nanti akan menjelaskan itu terhadap dia? Ya otomatis kan pasti kan kita nggak bisa main umpet-umpetin Iya. nembak ke anak ya. Ya pokoknya Selin ya harus tahu perjuangan maminya ya sampai sini gitu. Sampai detik ini tuh nggak main-main gitu loh, untuk memperjuangkan hak Selin gitu kan. Karena tuh selama 3 tahun ini Mbak, aku kan diem gitu 3 tahun lebih gitu kan. Tapi di balik perjuanganmu ini kan pasti banyak orang di luar sana yang pro dan kontra akan perbuatanmu sendiri. Ada berimpact nggak sih sama Selin Kak di luar sana? Enggak ada sih, karena Selin juga belum ngerti kali. Dan Selin tuh aku jaga banget gitu. Dia lebih baik main sama adiknya di rumah, dan kan memang kan umurnya tuh nggak jauh beda ya. Jadi dia nggak boring di rumah, happy aja gitu. Kita beliin mainan-mainan yang kayak di playground gitu. Jadi kita bikin rumah senyaman mungkin lah untuk Selin gitu. Tapi banyak netizen yang beranggapan selalu negatif ke dirimu. Dirimu gimana sih Nggak ada menanggapi mereka? Itu nggak ada masalah ya, namanya kita apa yang aku katakan ini kan sudah benar-benar jujur ya gitu. Pro kontra kan pasti ada gitu. Ya udah diterima aja. Kan banyak Lagian kan juga aku kan udah banyak ada podcast kan di Dr. Richard. Banyak kok yang bisa menilai positif gitu-gitu. Iya, berarti banyak pro dan kontra akan perjuanganmu yang sekarang sedang kamu lakukan ya Kak. Iya. Tapi juga banyak juga yang sampai kayak begini. Sebenarnya Lisa ini maunya apa sih gitu loh, memperjuangkan anak, tapi maunya nafkah, tapi mau ini, pasti ini ujung-ujungnya duit kayak gitu. Gimana sih Kak? Dan hatimu tuh ngedengar kayak gitu? Iya itu. Tanggung jawab pendidikan yang baik untuk anak, untuk Selina. Iya dong Mbak. Mbak kalau jadi aku gimana? Gimana kira-kira? Aku tanya balik. Karena kan selama 3 tahun kan aku kan udah perjuangin sendiri gitu kan. Ya kita nggak bisa tutup-tutupin bahwasanya beliau memang ayah biologisnya gitu kan. Makanya sampai saat ini kan masih berjuang gitu, masih fight. Dan ini kan bentar lagi di laporannya di Bareskrim sudah sampai final nih Kak. Maksudnya tinggal dikit lagi, tinggal menunggu dirimu saja nih. Kamu tinggal nunggu dapat surat untuk datang ke sana, panggilan ke sana, diperiksa selesai, berarti sampailah titik di tes DNA. Gimana nih Kak? Itu nanti aku nggak bisa menjelaskan ya, karena itu bukan ranah aku, itu ranahnya kuasa hukum aku, karena mereka lebih paham ya. Kalau itu nanti aku takut salah ngomong. Tapi dirimu siap? Siap dong. Berarti kan nanti yang akan di tes DNA tuh dirimu, Pak RK dan Arfi juga nih. Ngapain sih dia ikut-ikutan? Nggak tahu Ngapain kayaknya sih? Pak RK-nya aja lah. Ngapain ada si RV itu? Mobil kali si RV sayang. Iya kan, kalau memang sudah inian sama kan, maksudnya kan dari Mabes juga kan. Aku bingung loh dia ikut-ikutan tuh ngapain. Iya kan, dari Mabes itu kan gitu kan. pasti kan dari Mabes tuh akan karena di sini dia mengaku-ngaku Mengaku-ngaku loh. iya mengaku-ngaku ayah biologisnya kan. Kalau mengaku-ngaku gitu emang dia harus ikut emang. Nah, kan kita nggak tahu tuh kan, kalau dari Mabes menginginkan ikut juga gimana Ya tuh udah Kak? kita ini aja prosedurnya, tapi aku mau secara terbuka ya. Iya, iya. Ya, Berarti biar tidak ada rekayasa, dan pokoknya secara terbuka. berarti juga pengen hasilnya nanti dikasih taunya secara terbuka atau gimana tuh? Betul, secara terbuka maunya. Iya, ngapain ada pihak ketiga, siapa? RV itu ngapain coba? Tiba-tiba masuk. Dateng. Ya kan? Iya. Aneh nggak? Aneh. Dan tiba-tiba juga dia siap juga untuk ikut tes DNA juga. Ya makanya aneh, Mas. Kalau misalkan gini loh, tiba-tiba muncul, tiba-tiba mengancam, makanya tuh saya blok kan, karena saya pikir ini kerikil gitu kan. Iya. Saya blok aja IG-nya gitu. Berarti sekarang kedepannya dirimu akan seperti Tapi apa? dia nih, Kak? harus mempertanggungjawabkan ya. Iya. Itu semua kesaksian palsunya dia, segala macem ya. 100% saya yakin itu kesaksian palsu, itu bohong, ya fitnah keji. Itu yang fitnah keji. Berarti siap akan melaporkan kalau memang seperti Harus itu ya Kak? dilaporkan. Harus dilaporkan.
Iya, biar makin lama dia di dalam. keluar. Iya, tiba-tiba keluar aneh kan. Lagi mungkin terakhir. Tapi Kak, sekarang mungkin dengan kesibukan saat ini, anak sendiri gimana Kak? Dijaga siapa gitu? Ada mbak, ada ayahnya di rumah, kan suamiku kan kerja di rumah ya. Ada studio di rumah gitu. Berarti memang sehari-hari SLN dijaga, diprotek di dalam rumah, nggak sangat boleh amat ini, diprotek sama mamaku kandung, mamaku itu selalu kontrol setiap hari, karena kan rumah mamaku sama rumahku kan nggak jauh kan. Oke. Mungkin dirimu kedepannya Kak, akan apa sih yang dirimu lakukan ya? Gebrakan apa lagi? Kita selalu menunggu gebrakan apa lagi? gebrakan apa lagi? aja. Gebrakan langsing aja ya. Selain nanti Iya, gugatan di kayaknya udah lebih turun Bandung nih. gitu ya, mungkin Gimana? apa lagi? Selain apa yang gugatan di Bandung, ada apa? Akan perjuangkan apa lagi? Nggak akan ada apa-apa lagi kalau sudah selesai, ya sudah. Nggak gebrakan dari sayanya aja langsing gitu, misalkan itu kan suatu gebrakan kan. Wow, Lisa langsing lagi kayak 2021 gitu. Iya, lagi juga kayaknya sekarang juga udah lebih kecil dari yang Iya, awal nih kan udah turun berapa 8 kilo tuh, lihat tuh. Cuma kalau di kamera nggak tahu ya, gede kan. Berarti udah turun banyak ya Kak? Lumayan dari kan? semenjak dibully netizen. Makasih ya. Emang sengaja apa diet kayak gitu atau Memang diet, karena kan aku mau ini bypass ya, bariatrik sama dipotong lambung. Jadi memang ada yang kita emang harus lakukan diet dulu. Gitu, prosedurnya kayak gitu. Berarti sebelum Seminggu sebelum melakukan itu tindakan. diet dulu. Iya. Kak, Itu sih. izin mental kamu gimana sih Kak? Banyak yang menghujat. Jogetin aja mas. Maksudnya joget di rumah, karaokean di rumah, menghibur diri sendiri. Ya nggak usah dibawa pusing ya, awal-awalnya sih shock ya, berganggu itu udah pasti. Gitu. Tapi ada nggak yang akhirnya kamu kesel diladenin gitu? Nggak ada. Kan bisa lihat di story aku, anaknya tenang kan, walaupun kayak disenggol kanan kiri juga tenang aja gitu. Empas aja. Pas aja, blok aja. Paling ntar ada temen yang laporan, biarin aja, nggak aku lihat gitu. artinya nggak berpengaruh apa-apa ya? Nggak berpengaruh karena balik lagi ya, aku fokus ke hak anakku ini, untuk memperjuangkan hak anakku ini, sudah itu aja. Untuk yang sorry ya, nimbrung atau apapun itu ya, untuk RV juga. Termasuk AA juga nggak sih Kak? Hah? AA. Mau komen deh. Siapa? Itulah. Mau komen aku. Kak, mohon maaf kalau dari ibu sendiri mungkin ada sedikit nyinyiran dari terdekat, tetangga atau dari mana juga. Mama gimana tuh? Bebas. Karena itu. Kalau teman dekatnya mama sih, tetangga sih kayaknya sih nggak ada ya, malah support aja, karena memang di dalam apa namanya, di komplekku itu udah tahu sebenarnya gitu. Jadi adanya kejadian ini mereka kayaknya udah nggak kaget lagi deh gitu. Tapi untuk anak sendiri dikenalkannya dengan yang saat ini atau yang dengan Pak RK? Tapi Ayahnya, kayak, iya dia tahu ayahnya ya suami sekarang. Nggak tahu dia. Oke, terima kasih Kalisa. Udah. Kita Terima kasih. akan menunggu Kalisa tampil dengan tampilan baru. Iya, oke. Berarti kapan rencana ininya Kak? Apa tindakan? Tanggal 20 kalau nggak ada halangan, kalau misalkan